Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Virgo 15 sampai akhir Juni 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Dan ini energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatan juga tidak akan 100%, seperti itu ya. Tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dulu, dan sebelumnya saya akan selalu menawarkan produk tetap saya, madu karomah. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis dan juga non medis, dan harganya 90.000 ya, seperti itu. Ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi banyak orang, melancarkan pekerjaan, dan juga untuk usaha dagang ya, bisa buat usaha dagang seperti itu. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsApp, dan WhatsAppnya ini teman-teman, jadi nggak usah nanya-nanya lagi, udah ada, udah saya siapkan ya, seperti itu, biar teman-teman nggak usah nanya-nanya lagi. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silakan hubungi saya via WhatsApp. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat ya, seperti itu. Kehidupan zodiak Virgo 15 sampai 30 Juni 2022. Banyak dari kalian yang semakin seimbang jiwanya, pemikirannya juga semakin tercerahkan dengan berbagai permasalahan hidup yang pernah kalian alami ya. Seperti ada titik cerah yang memang membuat kalian itu seperti banyak pengalaman hidup, sehingga banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat kalian itu semakin bijaksana, semakin tenang ya, seperti itu. Dan kalian juga banyak yang akan mendapatkan bantuan dari orang-orang tertentu, atau bahkan misal dari kerabat, teman kerja, teman lama, bahkan tempat kalian bekerja dulu mungkin ya, seperti itu. Ada bantuan atau tawaran pekerjaan kembali, seperti ditarik kembali atau ditawarkan kembali untuk bekerja atau bergabung di perusahaan yang lama. Nah, seperti itu ya. Atau di sini ada juga dari kalian yang akan dibantu, atau ada orang yang menawarkan bantuan, bisa berupa materi, bisa juga berupa jasa, bisa juga berupa ilmu ya, yang mereka istilahnya punya, dan itu bermanfaat buat kalian dan sesuaikan dengan apa yang memang kalian butuhkan saat ini. Tetapi di sini banyak dari kalian yang harus berintrospeksi diri, dengan kesalahan kalian. Mungkin selama ini kalian terlalu boros atau terlalu mudah mengeluarkan uang, sehingga kadang-kadang yang kurang perlu itu kalian justru nggak beli ya, seperti itu. Contoh kecil aja ya, skala besarnya mungkin lebih banyak. Dan kalian juga disarankan untuk, kalau kalian punya tunggakan utang, itu dipentingkan untuk membayarnya. Jangan sampai ada uang sedikit atau banyak dialihkan ke yang lain, sedangkan utang dibiarin aja. Jadi pelan-pelan dilunasi. Ini seperti warning banget. Jadi saya hanya menyampaikan ya teman-teman, jangan diambil hati. Dan ini membuat kalian tuh seperti ada kelegaan, ada ketenangan batin, tapi ada kegelisahan, kekhawatiran yang sangat istilahnya menekan kalian. Ini ada dua versi kalau saya perhatikan. Ada yang udah seimbang jiwanya, pemikirannya, kehidupannya juga semakin berkembang, semakin tercerahkan, semakin ada bantuan dari Yang Maha Kuasa ya untuk segala kemudahan dalam kehidupan kalian. Tapi masih ada yang harus memperbaiki diri ya, dan kalian juga harus istilahnya melepaskan segala hal yang memang membebani kehidupan kalian. Ini bisa berhubungan dengan utang piutang atau rasa khawatir yang berlebihan
ya teman-teman. Kalau kalian memperhatikan lebih dalam apa yang saya sampaikan, sebenarnya setiap pilihan itu tidak baik semua, karena kadang-kadang ada dua versi, ya seperti itu. Mungkin kalau menganggap baik semua itu mungkin yang nggak terlalu memperhatikan. Kita ngebahas yang keuangannya ya, tetapi di sini zodiak Virgo ini harus benar-benar jangan terlalu kalau orang Sunda tuh namanya, jangan terlalu kelihatan indah di luar sedangkan di dalamnya itu kekurangan. Jangan terlalu seperti itu, jadi bersikaplah apa adanya. Lebih baik lebih baik menjadi diri sendiri dan apa adanya. Keuangan zodiak Virgo 15 sampai 30 Juni 2022. Banyak ketenangan hidup yang kalian rasakan, banyak perkembangan kehidupan, ekonomi semakin membaik, semakin meningkat, ada job besar atau ada rezeki besar yang tidak pernah kalian duga sebelumnya, dan bahkan ini ada rezeki yang baik sekali. Ini berhubungan dengan promosi kerja, promosi jabatan, atau bahkan punya pekerjaan baru yang akan merubah kehidupan kalian ke masa mendatang. Tetapi kalian harus pergi jauh atau pergi keluar daerah, keluar kota, bahkan keluar pulau, atau ada yang keluar negeri. Tetapi di sini kalian juga harus bekerja keras, teman-teman. Harus bekerja keras untuk mencapai itu. Kalau bisa seperti itu, pelan tapi pasti ada pengembangan diri dalam diri kalian dan ekonomi juga semakin baik. Tetapi di sini ada juga dari kalian yang udah menuai hasil kerja keras kalian. Kalian punya kedudukan, punya power dalam kehidupan kalian, dalam pekerjaan kalian, dalam keuangan kalian. Dan itu memang benar-benar pure dari kerja keras kalian. Dan ini tidak mudah didapatkannya. Bisa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bisa 20 tahun, bisa juga 15 tahun, 12 tahun, 7 tahun, paling kecilnya 5 tahun. Dan kalau udah mulai ada yang benar-benar udah merasakannya ya hasil jerih payah ini, ada juga yang udah mulai bisa merasakan kenikmatan itu, kebahagiaan atas jerih payah kalian. Dan itu membawakan keharmonisan dalam keluarga kalian, rumah tangga, lingkungan kerja, dan juga orang-orang di sekeliling kalian, karena pengakuan keberhasilan yang kalian dapatkan ya teman-teman. Jadi di sini memang ada yang lagi berkembang, ada yang udah mendapatkan hasilnya banget, tapi ada juga yang memang harus bekerja keras dulu untuk mencapai yang kalian inginkan. Nah itu ya, kalian ada di titik mana silahkan sesuaikan saja. Secara keuangan pelan tapi pasti akan banyak perubahan dalam kehidupan kalian. Banyak hal yang memang yang tadinya tertutup mulai terbuka, ada aja jalannya. Tetapi memang kalian harus kerja keras, kalian jangan pantang menyerah, dan jangan istilahnya hitung-hitungan dalam hal apapun. Jadi harus tulus dalam bekerja, tulus dalam usaha, tulus dalam istilah melakukan kebaikan dengan orang lain, atau bekerja dengan orang itu dengan ketulusan, karena itu akan membuahkan karma yang baik. Seperti itu ya. Dan bagi kalian yang punya kedudukan tertentu, hati-hati, karena amanah yang besar kepada manusia itu pasti tanggung jawabnya juga besar. Jangan mudah mengambil keputusan, atau mudah mengambil kesempatan atau menyalahgunakan kewenangan kalian untuk keuntungan kalian, karena itu takutnya akan berimbas kepada orang banyak, entah perusahaan tempat kalian bekerja, entah perusahaan kalian, entah orang-orang yang ada yang berkesinambungan, ya entah karyawan, entah partner kerja atau apapun itu. Takutnya justru akan membuat kerjasama itu yang tadinya harusnya panjang jadi enggak panjang, karena kebijaksanaannya tidak seimbang, dan itu membuat banyak kerugian. Nah seperti itu ya. Jangan juga semena-mena ya kepada bawahan atau orang-orang yang memang ada di bawah naungan kalian.
Ini kita ngebahas asmara ya. Nggak tahu kenapa ya, energi Virgo ini agak rat-ratan, jadi agak berat. Mungkin banyak dari kalian yang lagi merasakan kesedihan atau merasakan beban pikiran, beban utang piutang, atau mungkin ada rasa kegelisahan atau rasa kesendirian yang begitu kuat, sehingga energinya membuat saya agak rat-ratan, agak berat ya, seperti itu. Kita nggak bahas untuk asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan. Sepertinya banyak dari kalian, kita bahas yang berpasangan dulu ya. Banyak dari kalian yang merasakan kesepian, kesendirian, merasa, maaf ya teman-teman, punya suami tapi kok nggak punya suami, kayak seperti nggak punya suami, atau punya istri kok kayak seperti nggak punya istri. Mungkin karena cara kalian selalu jauh, terpisahkan karena mungkin urusan pekerjaan atau apapun itu, sehingga jarang ketemu, jarang ada komunikasi, sehingga banyak hal yang memang tidak bisa kalian ungkapkan dengan pasangan, keluh kesah atau apapun itu, sehingga membuat kalian tuh merasa sepi, merasa sendiri. Dan tetapi di sini ada juga yang dari kalian ini semakin terasa bahwa ada pengkhianatan atau ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga kalian. Ini berat banget, dan kalian juga seperti ada kesedihan yang memang kalian ungkapkan ya di depan keluarga, orang tua atau siapapun, tapi ada juga yang ditutupi dengan rasa angkuh, dengan sikap yang cuek, dengan sikap yang nggak mau tahu pada sebenarnya hatinya itu sedih, seperti itu ya. Entah itu sikapnya ke lingkungan, ke keluarga, atau ke siapapun gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau memang kalian di posisi ini, coba kalian datang kepada orang-orang yang memang bisa memberikan pencerahan dan arahan yang baik untuk kalian, bisa memberikan pupuk untuk rohani kalian ya, seperti itu. Entah yang berhubungan dengan keharmonisan atau berhubungan dengan ekonomi, mungkin seperti itu. Tapi berhubungan dengan masalah misalnya, coba kalian datang ke orang-orang yang bijaksana, minta petuahnya, minta arahannya, minta bimbingannya. Semoga dengan itu hati kalian terus semakin tenang dan mulai tercerahkan kembali, dan ada rasa sabar yang tertanam dalam diri kalian, sehingga apapun yang kalian hadapi terasa lebih ringan dan terbuka jalan keluarnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Atau di sini kalian tuh seperti kehilangan seseorang, bisa kehilangan keluarga, pasangan, anak. Ini bisa pergi jauh atau bisa juga memang kembali kepada Tuhan gitu ya. Sedih, berat. Kita ngebahas yang single. Yang single ini ketulusan kalian dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di sekeliling kalian atau orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan kalian, itu membuahkan istilahnya kesabaran yang luar biasa ketika kalian dihianati, disakiti, ditinggalkan ya, seperti itu, atau diduakan, ada yang seperti itu. Tetapi kalian tidak pantang menyerah. Kalian seperti yakin bahwa ada kehidupan yang indah untuk kehidupan kalian di depan sana. Ada yang fokus kepada finansial saat ini, ada yang fokus kepada karir, pekerjaan, tapi ada juga yang memang fokus istilahnya kepada apa yang kalian cita-citakan, entah membuka usaha baru atau menambah ilmu atau wawasan, mungkin belajar lagi ya, seperti itu, atau kuliah lagi, bisa juga seperti, atau kursus apa, bisa juga seperti itu. Jadi lebih fokus ke diri kalian sendiri, pengembangan diri dan juga keluarga. Dan di sini memang ada dari kalian yang akan bertemu dengan pasangan yang memang tulus sama kalian, tapi ini tipis energinya teman-teman, dalam arti nggak terlalu banyak yang ada di posisi ini, seperti itu ya. Kita ngebahas yang single parentnya, laki-laki dan perempuan. Ini ada energinya hampir sama, ada ketenangan hidup, ketenangan jiwa. Kalian semakin fokus kepada impian kalian, tujuan kalian, dan secara cinta ada yang udah menemukan yang terbaik dalam kehidupan kalian, tapi ada juga yang memang saat ini tidak memikirkan hubungan dulu. Kalian lebih fokus kepada finansial, masa depan kalian, dan juga
pengembangan diri, misalnya menambah wawasan, menambah keterampilan, atau bahkan membuka usaha ya, seperti itu. Dan ada juga dari kalian yang fokus kepada membahagiakan keluarga atau anak-anak, atau fokus kepada pendidikan anak-anak, seperti itu ya. Berat banget ya Allah, ini apa, Virgo ya. Sabar-sabar teman-teman, kalau kalian ada di titik yang memang saat ini kurang nyaman ya secara kehidupan, secara pikiran, karena memang proses kehidupan seperti itu, ada naik turunnya ya teman-teman. Semua pernah mengalami. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan keimanan dalam hati kita menurut kepercayaan masing-masing, dan diterapkan dalam kehidupan kita seperti itu sehari-hari ya, bukan cuma kata-kata aja, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.